Mak, boleh deh ikut anaknya nitip. Ya Allah. Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, melakukan kunjungan kerja ke Sumber Jaya, Kabupaten Bekasi. Kehadiran Kang Deddy Mulyadi disambut hangat dan antusias oleh warga. Di tengah sambutan, dengan nada lembut, ia memanggil seorang ibu yang terlihat mulai rentah untuk naik ke atas panggung. Perlahan, ibu itu melangkah, dibantu oleh beberapa orang. Kemudian, setelah di atas panggung, bukan pidato formal yang terjadi, melainkan obrolan ringan penuh canda. Kang Deddy Mulyadi menanyakan kabarnya, sejak kapan tinggal di Sumber Jaya, bagaimana kesehariannya, hingga cerita tentang keluarga dan perjuangan hidupnya. Di momen tersebut, sesekali tawa kecil pecah dari percakapan mereka, membuat suasana yang tadinya kaku berubah hangat dan akrab. Namun di balik candaan itu, terselip kisah hidup yang tidak mudah. Sang ibu bercerita tentang keterbatasan dan perjuangan yang masih ia jalani di usia senjanya. Tanpa banyak kata, di akhir obrolan, Kang Deddy Mulyadi menunjukkan kepeduliannya. Ia menyerahkan bantuan uang tunai secara langsung sebagai bentuk empati dan dukungan, agar bisa sedikit meringankan beban hidup sang ibu. Tepuk tangan warga pun menggema, dan momen tersebut menjadi sangat haru karena bukan semata bantuan yang diberikan, tetapi karena momen sederhana itu memperlihatkan bahwa di tengah kunjungan kerja dan agenda resmi, masih ada ruang untuk menyapa, mendengar, dan peduli terhadap warga. Ya ini Mak ya, bukan itu yang depannya. Yang depannya, ya itu Mak. Ya itu. Ini Mak. Ya Mak, saya pilih Mak biar tidak bermasalah. Sini. Ngapain? Kerjaan. Saya. Ngapain? Minta kerjaan. Apa? Pegang mic-nya. Namanya siapa Mak? Ibu Resi. Ibu Resi. Umurnya 8 tahun ya? 65. Hah? 65. Lah itu giginya 3. Rumahnya mana? Asli sini? Iya. Asli? Iya, asli sini. Suami kemana? Enggak ada. Kemana? Meninggal. Madu Danda. Ketemu Duda dong. Jadi dah punya istri. Tinggal di rumah sama siapa? Sama anak kayak itu apa? Bapaknya udah meninggal. Oh, Dua jadi cucunya. ya sebentar dulu. Ibu ini suaminya meninggal. Punya anak berapa? Punya anaknya 4. Anaknya 4. Yang pertama namanya siapa? Agus. Ya, si Agus. Kan Si Agus udah kawin. udah kawin udah orang benar ngikutin saya. Kawin gak bener kayak gubernur aja kawinnya gak bener. Jadi cerai. Ya. Si Agus cerai. Bininya kemana? Orang benar. Hah? Ada. Iya. Cerai. Iya. Punya anak. Enggak. Ya di Bekasi begitu. Bagaimana nggak tambah susah di Bekasi? Dia kawin masih muda, habis itu punya anak, cerai. Orang punya anak. Nanti jadi beban neneknya anaknya. Nanti habis itu kawin lagi, cerai lagi, 2. Iya. Kawin lagi, cerai lagi, 3. Cerai boleh, gono gininya lu dapat banyak. Si Agus sekarang nggak kerja. Kerja bangunan. Oh bagus. Tiap hari di bangunan. Iya. Ya di bangunan gitu ada orang. Ya di rumah kali sekarang ama masa di bangunan. Iya di rumah. Di rumah. Oke. Yang kedua namanya siapa? Orang bisa ngomong, namanya Yanto. Si Yanto orang bisa ngomong. Enggak, dari kecil. Nggak kawin. Enggak. Jadi ngomongnya gitu.
Ya udah, si Anto nggak kerja. Enggak. Makannya tanggungan siapa? Lah ada yang nyuruh-nyuruh dia mau. Hebat. Nyuruh ngeringin laut mau? Gak tahu laut. Kalau suruh orang Pokoknya dia mau. suka. Dia kalau disuruh ngerjain apa? Ngerjain apa baik, apa? Ada yang nyuruh nganuin sampah mau. Pokoknya dapat duit dah. Iya. Kalau buat makan hari-hari adalah. Ya ada buat. Ya di Bekasi asal mau dapat duit. Mm-mm. Kenapa banyak yang nganggur nggak mau ngerjain pekerjaan-pekerjaan yang Iya. dianggap oleh orang lain kasar, betul nggak? Pengennya Iya. duduk pakai dasi dapat duit mana Iya. ada kecuali tukang tipu. Yang ketiga, Apanya? ya kan bahasa Betawi. Yang ketiga anaknya siapa? Yang ketiga Nima. Sini mah. Iya anak dua, lakinya nggak ada udah meninggal. Laki nggak jadi emang ngurus 2 cucu yatim. Iya. Sekolah nggak? Pada sekolah udah SMP yang kecil. Yang kecil SMP, yang satu lagi? Yang satu lagi ini apa? Udah SMP apa namanya? Ya udah SMP namanya SD. Habis SMP. SD. Kan. STK. Ah, udah bagus. Mm-mm. Sekolah. Udah. Biayanya dari mana? Ya boleh emaknya. Emaknya usaha apa? Kerja Di di klinik. klinik. Mm-mm. Berapa gajinya? Ya murah, paling nggak 2 juta. 2 juta ya? Mm-mm. Yang keempat. Yang keempat Ha-ha. dia mau punya laki bener Cibitung. Oh, lakinya benar. Bener, Kawinnya benar. bener. Punya anak. Punya anak 4. 4. Udahlah urus itu sendiri. Iya diurus sama dia sendiri. Oh, udah punya rumah? Udah. Di mana itu? Di rumah mertuanya Cibitung. Ya bukan punya rumah, numpang. Ya Tapi udah. ngikutin mertua. Ya pokoknya mak kesini mau ngapain? Lah mau lihat bapak. Lihat saya. Emang siapa? Ah, Bapak siapa? bapak Bu Edi. Bapak siapa? Bu Edi. Bapak Bu Dedi. Mm-mm. Siapa? Edi, Bapak Sedi. Bapak Dedi. Iya, Bapak Dedi. Hah. Bapak Ma- Dedi. Ma berapa kali kawin sih? Hah? 2 kali, baru 2 kali. 2 kali baru. Emang mau kawin lagi? Enggak. 2 kali ya lakinya ninggal terus. Tadinya saya mau ngelamar emak karena denger ninggal terus, nggak mau ah. Ya udah, ya, Mak. Mak punya beras kan di rumah? Nah, tadi beli 5 liter 5 liter. Mm-mm. Duitnya dari mana? dari anak. Anak. Jadi anak yang yatim 2. Ya, Sekolahnya bayar nggak SMP? bukan bayar lagi, bukan negeri, swasta. Semua swasta semua. Mak, Ah, swasta itu kalau SMP harus menjadi tanggung jawab bupati kalau memang miskin. lah bayar emangnya. Ya nanti bikin kebijakan bupatinya. Anak yang miskin kan bagi tugas. Ya. Anak yang miskin, yatim, SD, SMP tanggung jawab bupati. Yang miskin, yatim walaupun sekolah swasta mulai tahun ini nih nanti 2026 2027 itu tanggung jawab gubernur. Sampai bukunya, sepatunya, tasnya. Iya, Betul nggak? iya. Di Asnaf Zakat itu kan di dalamnya ada itu anak-anak yatim. Iya. Kita ini sudah dipungut zakat, dipungut pajak, anak yatim dan miskin sekolahnya masih bayar juga. Bayar. Iya, Ya. bayar. Mm-mm. Mak, boleh deh ikut anaknya nitip. Ya Allah,